Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dengan pembahasan filsafat manajemen. Kali ini yang akan kita bahas adalah bab sholat. Tema kita kali ini adalah sholat dan proses kedirian. Sholat dan proses kedirian ini akan kita kupas secara filsafat manajemen. Saya merenung cukup lama untuk mengetahui apa sebenarnya substansi dari sholat itu. Lalu dari perenungan itu, saya melihat bahwa ibadah sholat itu merupakan cerminan dari dimensi eksistensial manusia. Ibadah sholat juga menegaskan potensi kemampuan manusia. Juga merupakan proses transendensi realitas keduniawian atau reality mundai. Dan juga ibadah sholat itu mampu merealisasikan sifat alamiah. Nah, dimensi-dimensi ini kemudian berkaitan erat dengan kesadaran manusia untuk senantiasa meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran, mengembangkan potensi, perhatian, terutama perhatian atas nilai-nilai, tanggung jawab, serta introspeksi dan evaluasi atas perilaku-perilaku yang menunjukkan pengalaman yang unik. Dari sini lalu muncullah esensi yang matang, yang menunjukkan esensi dari ibadah sholat, yaitu menunjukkan adanya proses menjadi ada. Proses menjadi ada ini bukan proses mengada. Artinya, di dalam ibadah sholat ini ada proses untuk bertanggung jawab. Proses kemenjadian, yaitu menjadi diri sendiri. Kata kuncinya adalah kesadaran diri untuk bertindak. Yang ini menjadi refleksi dari kematangan dalam mengenal diri sendiri. Jadi bukan bertindak karena menunjukkan bahwa ia ada. Kalau hanya menunjukkan bahwa ia ada, justru yang terjadi adalah adanya alienasi diri, keterasingan diri, sehingga tidak lagi menjadi diri real, tetapi kita telah menjadi diri ideal, yaitu diri yang dibentuk oleh lingkungan eksternal. Jadi diri yang dihasilkan itu berbeda dengan diri real. Diri real adalah diri yang memiliki kesadaran sendiri, original, yang tereksplisitasi menjadi suatu tindakan yang sifatnya itu rasionalistik di dalam bertindak. Nah, diri real yang saya utarakan di sini ini berbeda dengan pendapatnya para psikolog barat, terutama yang beraliran behavioristik dan psikoanalistik. Karena mereka itu berpendapat bahwa manusia dalam perilakunya lebih disebabkan oleh faktor lingkungan dan pengalaman masa kecil. Diri real yang saya utarakan di situ lebih menekankan pada proses perenungan. Perenungannya lebih mendalam, kontemplatif, sehingga mampu mencapai originalitas, lalu dari originalitas inilah keluar tereksplisitasi menjadi tindakan yang real. Jadi pengaruh eksternal itu barangkali ada, tetapi hanya dijadikan sebagai referensi. Jadi ini berbedanya dengan konsep barat. Nah, konsep diri real para behavioristik ini lebih dekat dengan apa yang saya sebut dengan diri ideal tadi itu, yang dia cenderung kurang mengurangi tindakan kontemplatifnya. Sehingga tindakannya itu lebih cenderung pada perilaku yang bersifat reaktif. Nah, saudara, kalau kita amati, kita cermati dari sejarah kenabian, proses menjadi ada, ini hampir semua ditunjukkan oleh sejarah kehidupan para nabi. Para nabi umumnya berani memposisikan dirinya beda dengan lingkungan di mana mereka tinggal, karena mereka melihat adanya ketidakselarasan dengan makna kehidupan.
Lalu para nabi itu tidak larut dalam lingkungan hidup mereka. Justru para nabi mampu berbeda dengan pendapat itu dan menimbulkan, mewujudkan satu budaya baru yang sesuai dengan hati nuraninya. Inilah yang pada kajian-kajian yang lalu saya sebut dengan structuring structure. Dia membentuk struktur kehidupan yang itu kemudian menjadi budaya baru yang diikuti oleh para umatnya. Jadi, kalau kita kaitkan dengan konsep diri real dan sejarah kehidupan para nabi, sejatinya sholat itu bertujuan untuk membentuk karakter manusia. Ada dua hal penting yang bisa dikaitkan dengan karakter ini. Yang pertama adalah diri real yang komitmen pada kebebasan manusia. Dan yang kedua adalah melakukan penolakan dari segala bentuk determinisme. Nah, komitmennya ini tidak terhenti pada tataran ide yang bersifat abstrak, tetapi teraplikasikan dalam bentuk konkret, menjadi perilaku praktis, mengalami, dan bukan hanya sebagai wacana. Artinya, hal terpenting di sini adalah mendapatkan keberanian dan mewujudkan menjadi real. Courage to be. Jadi keberanian itu menjadi kata kunci. Kenapa? Karena manusia dihadapkan pada konsekuensi dan tanggung jawab. Kalau dia mempunyai ketidakberanian di dalam mengendalikan tindakannya, maka manusia itu akan larut dalam keterasingan. Ini yang oleh Karl Marx disebut dengan alienasi. Keterasingan ini berbahaya karena ini menunjukkan kelemahan konsep diri yang secara intrinsik itu menjadikan isolasi secara intrapersonal. Keterisolasian intrapersonal ini biasanya dikaitkan dengan konsekuensi yang ada di masyarakat. Kalau masyarakatnya setuju, dia akan melakukan hal apa saja. Sebaliknya kalau masyarakat tidak setuju, dia tidak berani melakukan apa saja. Termasuk tidak berani mengatakan kebenaran. Ini bahaya. Kalau ini terjadi, sebenarnya manusia itu sudah membelah dirinya menjadi tidak utuh lagi sebagai diri sejati. Dan ini menyimpan potensi yang buruk. Karena apa? Karena kecenderungannya akan berdampak negatif. Seperti ketidakjujuran pada diri sendiri. Dia akan lebih cenderung kesalahan di dalam memaknai kehidupan. Timbullah stres, keterasingan. Yang jangka panjangnya itu tidak menguntungkan. Baik itu bagi individual maupun bagi sosial. Mengurai keterasingan ini bukan sederhana loh. Ini membutuhkan pengetahuan, membutuhkan kesadaran, sekaligus membutuhkan keberanian untuk menangkap kebermaknaan. Nah, mungkin Anda menyangkal bahwa kebermaknaan sendiri itu kan bersifat relatif dan absurd. Ya, tetapi untuk supaya tidak absurd itu, ya kita menyandarkan kepada ajaran kebermaknaan yang itu kita peroleh dari ajaran-ajaran agama. Ajaran agama ini penting, jangan hanya pada menyandarkan pada intrapersonal dan interpersonal. Meskipun itu Anda double menjadi dualisme, tetap akan melanggengkan absurditas. Makanya kemudian kalau kita itu diajari oleh Rasul untuk sholat dan diwajibkan membaca Al-Fatihah, karena di Al-Fatihah itu kan sebenarnya ada tersirat kesadaran, kebutuhan akan pengetahuan. Untuk apa? Untuk berani menentukan kebermaknaan. Cobalah kita camkan itu, ayat 6 dan 7 itu. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kedua ayat ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa bersandar pada agama dalam menjalani kehidupan di dunia ini merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ini tantangan itu senantiasa bertumbuh, ya. Cobalah kita perhatikan itu. Ajaran agama sendiri kan sebenarnya memberi perhatian kepada
bagaimana mengeksplorasi potensi kita kan? Agar kita mampu memperoleh hasil yang lebih baik dari sekarang. Kehidupan juga begitu. Kehidupan itu senantiasa berasal dan bersemangat untuk menjadi lebih tinggi. Bukan pencarian yang bersifat kompetitif, harus lebih tinggi dari orang lain. Tetapi lebih tinggi dari pencapaian diri kita sendiri. Nah, dengan kata lain, baik agama maupun kehidupan itu kan sama-sama menyiratkan bahwa hidup kita ini berada pada keadaan ketidakpuasan abadi. Bahasa Inggrisnya itu discontent divine. Sehingga apa? Sehingga selalu berproses, bergerak secara terus-menerus, berproses menjadi ada. Nah, ketika kita itu berproses menjadi ada dua daya tarik, yaitu gaya jiwa dan gaya badan. Gaya jiwa lebih ke spiritualitas, gaya badan lebih ke materi. Unggul di mana kita? Kalau unggul materi, maka kehidupan kita lebih cenderung pragmatis, bersifat materialistis. Tetapi kalau yang unggul adalah jiwa, kita lebih mengarah kepada kearifan. Lebih cenderung melakukan kontemplatif yang dipenuhi dengan perilaku transendensi dalam tindakannya. Kehidupan yang cenderung materialistik lebih mengarah pada kekuasaan dan kepemilikan, sedangkan kehidupan yang lebih bersifat kearifan, jiwa kontemplatif ini mengarah kepada tindakan manusia yang didasarkan pada pencerahan jiwa, ketulusan, keikhlasan, dan kesadaran penuh di dalam berbuat. Maka agar kita itu tidak terbelah substansi kehidupan kita, maka Rasulullah mengajarkan kita sholat dan selalu membaca Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya kita selalu teringat senantiasa memohon kepada Allah agar berada pada jalan yang lurus. Ini kan permintaan ini diulang-ulang pada setiap rakaat. Ya kan? Maka sholat yang khusyuk itu metode yang baik untuk menjembatani ketercapaian doa ini. Ini kan menunjukkan suatu kecerdasan manajerial yang agung, yang menempatkan ibadah sholat itu sebagai salah satu dari rukun Islam. Rasulullah itu memang hebat itu. Maka kiranya masuk akal kemudian ibadah sholat itu diistilahkan sebagai tiangnya agama. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari dimensi waktu, sholat itu merupakan ibadah kekinian dan kedisinian. Bukan ibadah masa lalu dan bukan ibadah masa datang. Ini menunjukkan bahwa sholat itu senantiasa merangkum kemurnian momentum secara langsung. Berdasar pada regularitas pergerakan waktu. Tentu saja ini menekankan pada pemahaman empirik dibandingkan pemahaman rasionalistik yang bersifat kognitif itu. Nah, metode pencerahan melalui sholat ini sangat efektif untuk mencapai rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, kalau kita renungi secara mendalam, sebenarnya esensi sholat itu adalah konsentrasi pada subjektivitas individu. Sholat itu memuat keberpusatan dan kesejatian. Nah, untuk mencapai keberpusatan dan kesejatian ini dapat dilakukan dengan cara melalui pencerahan terlebih dahulu. Ada enlightenment terlebih dahulu. Karena apa? Karena hasil dari pencerahan ini akan berupa kebahagiaan yang ditandai dengan adanya kebebasan, menghilangkan keberadaan yang ilusif dan ketidakpedulian, serta adanya potensi untuk menekan atau memunculkan keteguhannya membela kemerdekaan manusia. Nah, disinilah makna sholat itu sebenarnya bisa sampai di situ. Tentu saja untuk bisa sampai di situ adalah bila kita renungi makna sholat yang khusyuk, bukan hanya
sholat yang menggugurkan kewajiban. Di sinilah saudara-saudara, penting bagi kita sebagai muslim itu menyadari tentang kebermanaan dan kesejatian sholat itu. Bahwa ternyata sholat itu mampu memunculkan kesadaran diri, kesadaran kemanusiaan, kesadaran untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya rasa cukup di sini untuk pembahasan